Kita lanjutkan kembali dialog kita. Pak Peter masih tersambung dengan kami, Pak? Siap, Oke, baik. masih. Oke, baik. Pak Peter, melihat begitu ya rilis dari BPS terkait inflasi bulan Maret 2023 ini ternyata di bawah ekspektasi pasar atau survei yang dilakukan oleh pasar, yang mana angkanya juga lebih rendah. Inflasi saat ini 0,18% secara bulanan dan 4,97% secara tahunan. Anda mengamatinya apakah memang angka-angka ini juga sesuai prediksi dari Anda, Pak Peter? Lebih rendah ya dari perkiraan kita ya, karena mungkin faktor beberapa harga barang yang turun, deflasi ya, mungkin tidak terpantau oleh kita ya. Yang kita lihat adalah kenaikan-kenaikan yang seperti tadi kita akan perkirakan faktor pendorongnya kan dari transportasi, dari harga beras ya, utamanya dari sana, kemudian tembakau yang sifatnya memang ada semacam administrative price-nya juga ya. Untuk harga beras kan tadi diingatkan karena memang pemerintah menaikkan kebijakan pembeliannya ya, harga eceran tertingginya naik ya, itu juga mendorong kenaikan harga beras. Kemudian ada kenaikan harga rokok, ya, cukai rokok per 1 Januari 2023 yang dampaknya masih terasa sekarang ini ya. Sehingga secara keseluruhan untuk bulan Maret ini kita perkirakan akan mengalami inflasi yang lebih tinggi ya. Perkiraan saya sendiri ternyata itu ada 0,18% yang mungkin ada kontribusi dari beberapa barang yang mengalami penurunan harga atau deflasi. Oke, baik. Pak Peter, dengan di bawah ekspektasinya para pelaku begitu ya terkait tingkat inflasi di bulan Maret 2023 ini, apakah ini juga tercermin untuk daya beli masyarakat kita yang sebetulnya masih di bawah, Pak Peter, dari ekspektasi? Ya, kalau kita bicara tentang inflasi, ya semakin besar inflasi itu akan semakin besar yang menggerus daya beli masyarakat, ya. Tetapi kan kita bisa melihat di sini angka inflasinya relatif rendah ya dibandingkan dengan ekspektasi kita. Angka 0,18% ini kan berarti kan merujuk kepada angka inflasi yang secara historis terjadi pada bulan Maret. Berarti dampak atau dari keberadaan bulan Ramadannya belum maksimal terjadi di bulan Maret ini. Dan itu sekaligus juga mengkonfirm bahwasanya pada bulan Maret ini gangguan atau terganggunya atau terpotongnya daya beli masyarakat itu tidak sebesar yang kita perkirakan. Ya, ini good news bagi kita ya, karena berarti masyarakat masih memiliki daya beli yang cukup karena angka inflasi yang masih relatif sama dengan historisnya. Oke, baik. Dengan yang mana juga adanya pemangkasan sentimen dari pemangkasan produksi minyak yang juga nanti akan bisa saja terrefleksi terhadap naiknya harga minyak, ini juga apakah memang menjadi sebuah tantangan tersendiri tingkat inflasi di bulan April nanti, Pak Peter? Ya, kalau seandainya harga minyak naik, ini tentu akan menjadi sebuah faktor mendorong baru ya bagi inflasi kita ya. Sementara pada bulan April kita bisa yakini bahwasanya angka inflasi akan jauh lebih tinggi dibandingkan Maret ya, baik itu secara month-to-month maupun secara year on year ya. Karena pada bulan April tidak hanya kita memasuki bulan Ramadan, pada bulan April itu kita sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tentunya kebutuhan masyarakat akan jauh lebih besar dan ada ekspektasi inflasi di sana. Ekspektasi inflasi ini mendorong produsen, para pelaku itu untuk menggerakkan harga naik ke atas ya. Terutama lagi kontribusi dari transportasi ya. Nah, dengan adanya kenaikan harga BBM ya, harga minyak itu pasti akan lebih mendorong lagi kenaikan itu menjadi lebih besar. Oke, baik. Nah, ini kenaikannya lebih besar. Sebetulnya Anda memproyeksikan untuk tingkat inflasi di bulan April saja, kita lihat secara bulanan akan terjadi peningkatan berapa banyak, Pak Peter? Ya, kalau perhitungan kami ya untuk inflasi April itu ada di kisaran di atas 0,3, di kisaran 0,35 sampai 0,4% ya. Kita bandingkan dengan harga di pada bulan Maret ya. Tapi ini dengan asumsi belum ada lonjakan di harga BBM ya. Untuk Indonesia sebenarnya kenaikan harga BBM itu dampaknya minimal ya, sepanjang
yang pemerintah itu tidak melakukan kenaikan harga BBM subsidi, ya. Yang lebih berdampak kepada pergerakan inflasi di Indonesia bukan harga minyak mentah, ya, tetapi kebijakan pemerintah terkait dengan harga BBM subsidi atau harga-harga yang bersubsidi yang bisa dipicu oleh kenaikan harga minyak, seperti harga listrik, harga gas. Itu sepanjang itu tidak bergerak, ya, pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, ya, maka dampaknya terhadap inflasi akan relatif tidak ada, karena memang lebih berdampak itu adalah harga yang bersubsidi.